Saudara, informasi mancanegara, iring-iringan truk kebantuan kemanusiaan Gaza melewati pelintasan Rafah antara Mesir dan Gaza pada Rabu 15 Oktober. Truk akan memasuki jalur Gaza sesuai kesepakatan perdamaian fase pertama. Sebanyak 400 truk membawa pasokan makanan dan kebutuhan medis melewati perbatasan Rafah. Truk menuju area inspeksi Israel di pelintasan Karem Shalom ini sebelum diizinkan masuk ke Gaza. Badan Pertahanan Israel menginformasikan kepada organisasi kemanusiaan bahwa mereka akan membatasi truk di bawah jumlah yang disepakati, yakni 600 truk. Jika benar ini terjadi, maka Israel melanggar kesepakatan. Momen haru terjadi saat sandera Palestina yang dibebaskan Israel bertemu dengan keluarga. Pembebasan sandera merupakan bagian dari gencatan senjata fase pertama. Salah satu sandera Palestina yang dibebaskan adalah Dr. Abdullah Rafi. Ia ditangkap tentara Israel saat bertugas di rumah sakit Kamal Adwan. Tangis haru tak terbendung saat Abdullah bertemu dengan keluarganya. Abdullah menggambarkan kondisi tempat penahanannya di Israel tidak seperti penjara, melainkan rumah jagal. Pertukaran sandera Hamas Israel dilakukan pada Senin dan Selasa waktu setempat sebagai bagian dari gencatan senjata. رسالتنا لغزة يعني سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كل الاحترام لجهودهم وكل الاحترام لصبرهم وكل الاحترام لهم وربنا يقدرنا إن شاء الله وإن شاء الله في سبيل التحرير بإذن الله. Dan untuk mengetahui kondisi Gaza di tengah kesepakatan gencatan senjata, kami terhubung dengan relawan Mercy, Marisa Noriti yang berada di Amman, Yordania. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, Mbak Valen. Iya, jadi hingga saat ini seperti apa situasi terkini di Gaza, terutama mengenai bantuan kemanusiaan? Apakah seluruh truk ini sudah bisa masuk untuk memberikan bantuan dari kebutuhan warga Gaza? Ya, baik Mbak Valen. Memang jika dibandingkan situasi setelah ceasefire dengan sebelumnya, memang sudah ada peningkatan jumlah truk yang masuk ke Gaza, sudah mencapai ratusan, tetapi masih di bawah kesepakatan yaitu 600 truk per harinya. Dan ini belum terlalu signifikan untuk menurunkan harga, karena seperti yang pernah saya sampaikan juga, masalah di Gaza ini cukup kompleks, tidak hanya masalah stok atau suplai bahan kebutuhan pokoknya saja. Salah satu faktor lainnya yaitu ketersediaan uang cash di Gaza yang sangat langka saat ini, dan juga susah bagi warga Gaza untuk bisa memiliki uang cash agar bisa melakukan transaksi di pasar, karena untuk mendapatkan uang cash itu sendiri saat ini kondisinya mempersyaratkan ada charge sebesar 30% sampai 50%, Mbak Valen. Jadi saat ini warga Gaza masih dalam tahap pemulihan dan membutuhkan waktu yang cukup lama jika apa yang telah disepakati di ceasefire tidak segera dilaksanakan, seperti itu. Oke, Mbak Marisa, ini kalau melihat kondisi warga di sana seperti apa? Karena kalau kita dengar istilah fase perdamaian pertama di Gaza dan juga Israel ini otomatis membuat sedikit rasa lega begitu bagi masyarakat di sana. Nah, seperti apa kondisi ini tergambarkan? Iya, baik. Di tahap pertama ini, seperti yang kita ketahui, Israel baru mundur ke Yellow Line, which is itu masih menguasai kurang lebih 60% wilayah Gaza. Dan masih banyak penduduk Gaza yang masih memilih bertahan di tempat pengungsian mereka di selatan, karena mereka belajar dari pengalaman sebelumnya, jika ceasefire itu belum benar-benar terjadi, mereka khawatir akan ada penyerangan lagi dan mereka akan susah mengungsi. Di samping itu juga untuk kembali ke, katakanlah mereka memiliki rumah di Gaza City atau di Gaza Utara, itu juga membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan sesampai di sana kita bisa lihat sendiri kerusakan yang sangat masif, tidak ada air, tidak ada listrik, benar-benar seperti kota mati yang tidak layak huni. Jadi secara keseluruhan masyarakat Gaza merasa lebih tenang saat ini karena tidak ada penyerangan udara atau perang seperti biasanya. Akan tetapi mereka masih hidup di bawah standar, di mana basic needs-nya belum terpenuhi hingga saat ini.
Oke, kalau bantuan dari relawan agar jumlah bantuan ini bisa memenuhi kebutuhan warga di Gaza segera sampai kepada mereka ini seperti apa? Ya, kembali lagi kalau masalah jumlah supply yang masuk ke Gaza itu benar-benar di bawah kontrol oleh Israel karena semua border itu dikontrol Israel. Yang bisa dilakukan organisasi charity atau kemanusiaan seperti Mercy mempermudah warga Gaza untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya, makanan sehari-hari dengan membantu membeli apa yang udah tersedia di dalam Gaza karena mereka belum punya kemampuan finansial yang cukup untuk membeli bahan kebutuhan pokok mereka. Saya rasa itu solusi yang masih bisa kita laksanakan saat ini. Oke, kalau perihal komunikasi di border gitu, relawan juga ikut turun tangan kah, Mbak Marisa? Itu di luar otoritas NGO untuk akses border itu adalah wilayah advokasinya negara dan organisasi internasional seperti UN. Seperti Oke, itu. Mbak singkat saja, sejauh ini apakah kesepakatan sudah ditepati oleh kedua belah pihak? Baik, memang ada informasi yang kami dengar bahwa pihak Israel menuduh bahwa pihak resisten tidak memenuhi kesepakatan dengan tidak menyerahkan mayat dead body dari tahanan, tapi informasi terakhir yang kami terima bahwa pihak resisten sudah menyerahkan dead body yang tersisa kepada mereka ke pihak Israel, akan tetapi pihak Israel masih berdalih bahwa itu bukan hostage dari pihak mereka. Mereka menganggap itu dari Palestinian dan bisa kita lihat sendiri untuk memastikan ini semua tentunya butuh DNA test yang pertama dan yang kedua juga tidak mudah bagi pihak resisten untuk menemukan mayat karena kekurangan alat-alat berat untuk menemukan dan menggali di mana lokasi hostage Israel saat ini. Seperti itu, Mbak Valen. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi tentang kondisi terkini di Gaza pasca kesepakatan damai fase pertama ini mulai berlaku. Relawan Mercy, Marisa Noriti, langsung dari Amman, Yordania, terima kasih sudah berbagi di Kompas Malam.